Reda sebentar tak lantas membuat kisruh penyanyi versus pencipta lagu perihal kontroversi royalti menghilang. Malahan seusai Ramadan dan perayaan Hari Raya Lebaran berlalu, silang pendapat antara penyanyi papan atas kembali berkecamuk. Ahmad Dhani, sosok sentral yang mengorek-orek akar persoalan mengenai royalti hingga menyenggol beberapa penyanyi seperti Agnes Mo, Armand Maulana, hingga Judika, kembali jadi sorotan. Gara-gara pernyataan nyolong yang dialamatkan pada Judika, membuat kuping penyanyi berdarah Batak itu akhirnya angkat suara. Aku juga setuju. Perjuangan kita sebenarnya sama, walaupun tadi kayak kemarin ini misalnya aku dibilang nyolong apa segala, aku sebenarnya nggak terlalu ambil pusing itu. Karena aku lihat adalah tujuannya ini sebenarnya sama ya. Untuk membuat pencipta itu juga mendapatkan haknya secara langsung. Kita juga mau ini dibenerin. Nah, dibenerin kan caranya itu kan harus diomongin, ada solusi bersama. Sejatinya, Judika tak persoalkan tujuan Ahmad Dhani yang mengupayakan agar semua pencipta lagu mendapat kesejahteraan yang sama dari royalti. Hanya saja, ia tak menampik cara Dhani masih terlampau abu-abu, mengingat belum ada putusan yang valid mengenai solusi dan jalan keluar yang berimbang bagi penyanyi dan pencipta lagu. Dan yang amat membuat Judika sakit hati, Ahmad Dhani menyerang pribadi dengan menyebut dirinya nyolong. Dan di kesempatan yang sama, Judika juga menampik perihal dugaan bahwa dirinya dan beberapa penyanyi tidak hadiri undangan Ahmad Dhani CS yang tergabung dalam organisasi aksi. Awalnya kan memang karena sudah dianggap sebagai maling lah, dianggap sebagai nggak mau penyanyi segini, terus pencipta segini, nah itu kan framing kayak gini tuh juga menyakitkan buat para penyanyi gitu loh, karena kita ini sangat pengen industri ini, semua pelaku industri ini mendapatkan haknya. Dibuatlah berembuk bareng-bareng. Kalau kemarin katanya udah sempat diundang, Visi nggak datang, itu sebenarnya nggak benar juga, karena Visi itu baru ketemu tanggal 4 kemarin, 28 diundangnya, 4 itu kita baru ketemu. Jadi memang kita mau ngobrol dulu supaya suaranya nggak beda-beda gitu. Percikan konflik Dhani dan Judika ini bermula ketika penyanyi lulusan ajang pencarian bakat itu disebut-sebut menyanyikan lagu milik Dewa berjudul Separuh Nafas. Dhani bahkan menjadikan Judika sebagai contoh penyanyi yang langsung membayar royalti pada dirinya. Ia bahkan sampai posting bukti pembayaran yang dilakukan Judika ketika nyanyi lagu milik Dewa. Sontak saja Judika tegas beri bantahan. Bukan dirinya yang rokok kocek untuk bayar Dhani, melainkan pihak penyelenggara. Kita ada buktinya, 2 hari sebelum show dia transfer, dia yang izin, dia yang chat duluan. Nih, punya handphone ini. Saya terus terang agak lupa, tapi ternyata untung ada chatnya ya. Untung chatnya saya rekam, untuk saya simpen. Bukan chatnya saya masukin IG. Itu ada tanggalnya kan, ya. Chatnya saya masukkan IG entah setahun yang lalu saya ngambil. Ya, tapi yang jelas begini. Maksudnya memberi apresiasi kepada Judika awalnya. Ya. Tiba-tiba ada berita itu yang besoknya Mas Dhani langsung aja capture itu dan post di IG gitu loh, dan menyatakan bahwa ini loh direct license itu berhasil gitu. Salah satu dengan bukti yang itu, padahal bukan saya yang bayar, itu yang bayarkan penyelenggara. Tak sampai di situ saja, Dhani pun sempat membongkar bayaran Judika sekali show yang mencapai miliaran rupiah. Namun sayangnya nominal tersebut justru berbeda dengan yang dikumpulkan oleh LMKM. Show tunggal Judika itu 1,5 miliar satu kali show. Ini laporan WAMI, 900 juta rupiah semua komposer selama setahun konser seluruh Indonesia. Jadi di sini pasti ada malingnya, pasti ada maling di sini. Diduga, nggak diduga, itu udah pasti ada malingnya. Udah pasti ada malingnya itu. Jadi masuk akal nggak sih satu konser Judika saja itu 1,5 miliar konser ini ya, konser apa namanya itu, konser tunggal ya, memang mahal 1,5 miliar. Nah, royalti yang diterima semua dari komposer itu 900 juta. Baik, jadi aku nggak mau ribut-ributin yang beruntung nanti malah nggak tahu siapa yang duluan. Jadi kalaupun Pak Ade begini, keras begini, selama tujuannya untuk membenahi industri, aku aja. Tapi ya mungkin lebih baik kita kalau visi itu maunya ke pemerintah. Karena menurut kita itu pemerintah yang harus turun tangan bikin ini,
apa ya kan kita juga bayar pajak kerja. Gara-gara inilah Dhani pun akhirnya menentukan tarif pada setiap lagu Dewa maupun lagu karya ciptaannya sendiri. Dan benarkah ini juga yang membuat Judika pun tak ingin nyanyi lagu separuh nafas? Kita kalau mau nyanyi kita tahu kemana. Misalnya aku nyanyi lagu Dewa kan kemarin aku bilang itu aku tuh mau nyanyi semuanya udah jelas. Misalnya kalau ini misalnya patokannya 5 juta misalnya, bukan Pak De aja. Kalau penyanyi yang nyanyi satu konser 12 lagu, dia kali 12 kali 5 lagu tuh udah 60 juta gitu loh. Dia mau jual berapa penyanyinya untuk nyanyi gitu loh. Dan belum lagi yang penyanyi yang berbeda-berbeda tipenya gitu. Jadi ini harus ada satu aturan yang akan membuat semuanya nyaman. Dan kalau pengakuannya dia setelah itu dia nggak mau nyanyi lagu Dewa lagi, siapa yang bisa membuktikan? Jangan nanti seperti Darmaji, ya kan? Apa itu Darmaji? Apa sih Mas Darmaji? Itu adalah istilah yang diberikan oleh netizen. Jadi waktu itu seperti Once berani ngomong bahwa dia saya kan nggak nyanyi lagu dia banyak-banyak, paling cuma 1 doang gitu kan katanya kan? 3 ya? Oh 3, ya saya nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba ternyata ada netizen yang punya bukti bahwa Once nyanyi lagu 10. Enggak lah, 10, aku yang bikin. Lawan itu 10 list ya. Lalu ternyata pengakuannya tidak sedetail daripada netizen. Netizen punya rekamannya bahwa Once nyanyi lagu lebih daripada 1, ternyata ngakunya nggak 1 kan. Maka akhirnya Once disebut Darmaji. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan dan meluruskan silang pendapat antar para musisi terkait performing rights dan direct license adalah bertemu. Untuk itulah Judika pun menunggu arahan dari Arman Maulana selaku Ketua Visi. Ketua kita lagi umroh, Kang Arman lagi umroh. Mungkin ya ini kita lagi pengen ketemu juga sama Ariel dan teman-teman yang wakil ketua. Jadi ya kita lihat nanti ke depan seperti apa. Terlepas dari polemik mengenai royalti, sosok Dhani memang tak luput dari kontroversi. Videonya makan di warung tenda saat seluruh umat muslim sedang menunaikan ibadah puasa menuai sorotan miring hingga viral di sosial media. Dan yang mengejutkan, alih-alih beri klarifikasi, Dhani justru membuat reka adegan ulang seusai Ramadan berlalu. Tisunya dong, kan gitu. Pakai tisu, nutupin. Buat saat viral guys. Bentar. Kan dari jauh akunya. Nah. Situ loh orangnya. Awas. Orangnya yang nyuting nongkrong dari situ. Sini aja ngambilnya Bu, ngambil sini. Reka ulang saat post viral. Disayangkan sekali ketika kita tahu kedua belah pihak mereka sama-sama musisi, sama-sama tentu saja memulai karirnya dari nol, tahu betul bagaimana sulitnya untuk bisa berada di posisi seperti sekarang. Dan kita tahu pada awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Kita berharap bahwa tidak ada yang membakar jembatan, tidak ada yang pada akhirnya memutus silaturahmi. Karena bagaimanapun, walaupun kita tahu barangkali ini hanya untuk meluruskan hak dan juga kewajiban saja, namun kita berharap juga hati yang bersih untuk bisa menerima masukan satu sama lain. Walaupun kita tahu landasan hukumnya barangkali memang sudah ada. Ini mengingat tentang hak yang perlu diperhatikan juga baik dari pencipta lagu pun juga kewajiban dari para penyanyi. Tapi apapun itu semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik saja karena awalnya mereka juga semua berteman. Kita juga ingin semuanya enak, damai ya. Industri musik Indonesia bisa berkembang, bisa semakin maju tanpa ada konflik sama sekali. Biar bisa saling support. Kalau misalnya kita lihat dari sisi misalnya orang awam begitu, mungkin dari pihak yang biasanya suka meng-hire penyanyi ke dalam kafe-kafe ataupun event-event. Apakah dari pihak sisi orang awam ini akan sedikit merasa takut begitu ya kalau ada requestan, mau dong lagunya Dewa 19, padahal seperti yang kita ketahui, lagu-lagu Dewa 19 dari dulu sampai dengan sekarang, itu lagu-lagu yang liriknya paling enak kalau buat dinyanyiin karaokean live bareng, ya kan? Makanya kita berharap semoga semua mendapatkan hak dan juga tentu saja melakukan kewajiban yang sama ya.